Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Taois Huyan membuat segel tangan dengan satu tangan, dan kereta terbang segera turun ke laut di bawah. Setelah memasuki laut, cahaya biru yang dipancarkan oleh kereta terbang itu langsung menyatu dengan air laut di sekitarnya. Aura kereta terbang yang awalnya tersembunyi benar-benar menghilang, seolah-olah telah menjadi bagian dari air laut. Setelah itu, pola roh di permukaan kereta terbang tiba-tiba melintas, dan seluruh kereta terbang berubah menjadi seberkas cahaya yang melaju ke depan. Seperti yang diharapkan, kereta terbang rekan Taois Huyan sangat mendalam. Sepertinya harta di Netherfrost Celestial Abode semuanya satu dari sejuta. Su Yangzi memuji sambil melihat pemandangan sekitar yang melintas. Rekan Taois Su Yangzi, Anda menyanjung saya. Jika kita bisa memasuki mansion dengan lancar kali ini, saya yakin panen semua orang akan bagus. Taois Huyan tersenyum dan membuat segel tangan lagi. Ketika Penatua Zhen Yun melihat pemandangan ini, matanya berbinar, dan dia mengangguk memuji. Hehe. Kereta terbang manipulasi air. Nama ini memang sangat tepat. Aku semakin menantikan perjalanan ini. Mata Lulan juga berkedip sedikit saat dia berkata, saya harap semuanya berjalan lancar. Saya harap rumah abadi benar-benar muncul di Pulau Bulan Merah. Taois Huyan tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan kakinya, dan cahaya menyala di atas kereta. Kincir angin di depan dan belakang kereta terbang segera berdengung, dan kecepatannya sedikit meningkat. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat kereta dari samping, mereka akan melihat hantu seperti hantu bergerak melalui laut dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun, itu tidak menyebabkan fluktuasi sedikit pun di sekitarnya. Ikan dan binatang iblis di laut sama sekali tidak menyadari keberadaan kereta terbang, dan mereka terus berenang mencari makanan. Han Li melihat sekeliling dan mengangguk ke dalam. Desain kereta terbang itu sangat indah, dan jelas bahwa orang yang menyempurnakannya memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Kontrolnya atas kekuatan hukum air juga luar biasa. Memang sangat aman mengendarai kereta ini di laut. Namun, dari fluktuasi energi spiritual abadi yang dipancarkan oleh kereta, itu mungkin menghabiskan banyak batu asal abadi. Untuk membuat orang-orang itu rela mengikuti perjalanan ini, Taois Huyan sepertinya rela mengeluarkan banyak uang. Ketika pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, dia menemukan sudut, duduk bersila, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah kegembiraan awal, kultivator dewa sempurna dari Sekte Api Sejati juga menemukan tempat untuk duduk dan melakukan urusan mereka sendiri. Pulau Banyan Laut tidak jauh dari Pulau Bulan Merah, dan kereta terbang Taois Huyan juga sangat cepat, jadi hanya butuh waktu sekitar 2 hari untuk tiba. Mereka tidak mendarat di pulau itu, kapal terbang biru itu berhenti di laut ratusan mil jauhnya dari Pulau Bulan Merah. Pada saat ini, Han Li dan yang lainnya di dalam kapal terbang sudah berdiri dan melihat ke pulau besar yang tidak jauh dari sana dalam diam. Pulau Bulan Merah yang luar biasa. Saya tidak menyangka akan sebesar ini. Bahkan jika rumor itu benar, tidak akan mudah untuk menemukan pintu masuk ke Celestial Estate di area seluas itu. Taois Huyan mengerutkan kening saat dia melihat pulau di hadapannya. Karena fragmen peta tidak dapat digunakan, dalam hal ini, jika dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, dia secara alami tidak dapat menggunakan indera ilahi untuk menyelidikinya. Namun, bagaimana mungkin mudah menjelajahi pulau sebesar itu dengan kemampuan lain? Su Yangzi dan yang lainnya saling memandang, jelas tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ayo kita lihat-lihat pulau dulu. Mungkin kita akan menemukan sesuatu, usul Yun Ni. Tidak apa-apa, Taois Huyan tidak bisa memikirkan ide yang bagus saat ini, jadi dia mengendalikan kapal terbang dan mengitari Pulau Bulan Merah. Taois Huyan, Yun Ni,
Su Yangzi, dan yang lainnya semuanya menggunakan metode yang tidak terdeteksi untuk menyelidiki lingkungan mereka. Mata Han Li bersinar dengan cahaya biru, menembakkan beberapa kaki cahaya biru saat dia melihat sekeliling. Su Yangzi mengerutkan kening dan dengan dingin menegur, "Junior, berapa banyak kultivasi yang kamu miliki? Jangan sembarangan menggunakan kemampuanmu. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Bisakah kamu menanggung konsekuensinya?" Senior Su Yangzi benar, kemampuanku yang tidak penting tidak layak disebut. Namun, kemampuan ini hanya memungkinkan saya menggunakan mata roh saya untuk menyelidiki. Tidak ada kebocoran aura saya. Harap tenang, senior, kata Han Li sambil tersenyum. Taois Huyan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, rekan Taois Su Yangzi. Saya dapat melihat bahwa kemampuan mata roh ini cukup mendalam. Karena dia ingin membantu, tidak ada salahnya memberinya kesempatan." Su Yangzi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah Taois Huyan berbicara. Taois Huyan sedikit mengangguk pada Han Li dan terus mengemudikan kapal terbang ke depan. Dengan kecepatan kapal terbang biru, ia dengan cepat terbang setengah lingkaran mengelilingi Pulau Bulan Merah. Namun, sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Ekspresi Su Yangzi menjadi gelap lagi. Zhen Yun dan Lulan, dua sesepuh sekte api sejati, juga memiliki ekspresi jelek. Jejak kegelisahan bahkan melintas di mata mereka. Tepat pada saat ini, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit, dan dia buru-buru berkata, "Itu benar." Dia buru-buru berkata, "Paman Guru, tolong hentikan kapal terbangnya." Taois Huyan mengangkat alisnya dan segera membentuk segel tangan, kapal terbang biru itu langsung berhenti. Pada saat yang sama, lapisan cahaya biru muncul di permukaannya dan sedikit beriak. Kapal terbang itu benar-benar menyatu dengan air laut di sekitarnya, dan tidak ada lagi perbedaan di antara keduanya. Saat Taois Huyan selesai melakukan ini, seberkas cahaya terbang dari kiri. Itu tidak berhenti dan terbang menuju kedalaman laut, menghilang dalam sekejap mata. Taois Huyan bertepuk tangan dan tersenyum, "Kemampuan mata roh Anda cukup baik. Paman, kamu terlalu memujiku. Aku hanya menemukannya secara kebetulan," kata Han Li dengan rendah hati. Wajah Su Yangzi berkedut, ekspresinya agak tidak wajar, namun, dia masih melihat ke arah seberkas cahaya itu pergi. Yunni hanya bisa berkata, "Mungkinkah pintu masuknya ada di bawah?" "Tian Yu, coba lagi." Han Li menarik napas dalam-dalam. Matanya berkedip dengan cahaya biru saat dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan Clear Spirit Eye miliknya. Sayangnya, dasarnya terlalu dalam. Bahkan dengan mata roh jernihnya, dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya pada Taois Huyan dan Yunni. Taois Huyan merenung sejenak dan berkata, "Sejak kita datang ke sini, tidak mungkin untuk tidak mengambil risiko. Lebih baik turun dan menjelajah." Yunni mengangguk. Han Li secara alami tidak akan keberatan. Taois Huyan memandang ketiganya dan bertanya, "Rekan Taois Su Yangzi, bagaimana menurutmu?" Ketiganya terdiam sesaat sebelum mengangguk setuju. "Tidak apa-apa, seperti kata pepatah, keberuntungan datang dari bahaya." Taois Huyan membentuk segel tangan, kapal terbang biru itu sedikit berubah arah dan terbang ke arah seberkas cahaya. Dasar lautnya sangat dalam, kapal terbang biru itu terbang lama sekali, tapi masih belum mencapai dasar. Apalagi, banyak jurang yang dalam di dasar laut. Itu tampak seperti rantai pegunungan yang tak terputus. Medannya sangat rumit. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Taois Huyan. Dia melihat sekeliling, tetapi kereta terbangnya juga melambat. Dia telah mengejar sampai titik ini, tapi dia tidak bisa merasakan kemana perginya cahaya biru itu. Taois Huyan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Yunni dan menggelengkan kepala mereka. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Su Yangzi dan yang lainnya dengan ekspresi ingin tahu. Ekspresi mereka agak canggung.
Jelas bahwa mereka tidak dapat merasakan kemana perginya seberkas cahaya. Paman, ayo turun ke parit itu. Han Li menunjuk ke parit besar dan tenang tidak jauh dari sana. Iya, mata roh macam apa yang dimiliki mata birumu? Mereka sangat kuat sehingga mereka bisa melihat dari jarak yang begitu jauh, kata Taois Huyan dengan gembira. Saat dia berbicara, dia membentuk segel tangan. Kapal terbang biru itu segera melesat ke depan dan memasuki parit yang ditunjukkan Han Li. Han Li tersenyum dan berkata, Paman melebih-lebihkan saya. Bagaimana mata roh saya bisa melihat sejauh itu? Saya hanya mahir mendeteksi fluktuasi kekuatan spiritual, dan dapat menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh orang itu setelah dia terbang. Kultivasinya telah meningkat pesat, dan kemampuan Clear Spirit Eye juga telah meningkat pesat. Dia tidak perlu menggabungkannya dengan Law Eye of Destruction untuk melihat jejak samar kekuatan spiritual ini. Untuk dapat mendeteksi jejak kekuatan spiritual yang begitu samar, itu adalah kemampuan mata roh yang luar biasa, puji Yun Ni. Ketika Tuan Suyangzi dan yang lainnya mendengar ini, jejak keheranan muncul di wajah mereka dan mereka memeriksa Han Li beberapa kali lagi. Adapun Han Li, dia hanya tersenyum pada mereka. Saat mereka berbicara, kapal terbang itu terbang ke kedalaman parit. Medannya sangat rumit, tampaknya menjadi dunia lain sendiri. Ada lorong-lorong yang membentang ke segala arah, dan tidak diketahui kemana mereka menuju. Bagian parit ini sepertinya tidak dibuka oleh manusia, melainkan terbentuk secara alami. Tidak diketahui bagaimana adegan aneh itu lahir. Ketika Han Li melihat ini, cahaya aneh melintas di matanya. Terakhir kali dia datang ke Pulau Bulan Merah untuk sebuah misi, dia selalu berada di pulau itu. Dia tidak menyangka ada dunia lain di bawah pulau itu. Dia dan Taois Huyan tidak lagi punya waktu untuk berbicara. Mereka berdua menggunakan kemampuan mereka untuk mencari bersama. Han Li menggunakan Clear Spirit Eye untuk mencari jejak cahaya. Taois Huyan mengendalikan kapal terbang untuk mengejarnya. Beberapa tempat cukup sempit, hanya beberapa meter lebarnya. Untungnya, semua orang adalah dewa sejati. Kapal terbang biru juga bisa mengubah ukurannya, jadi kesulitan kecil ini tidak menimbulkan masalah. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan dan maju dengan mulus. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, kapal terbang biru itu perlahan maju melalui lorong bawah tanah. Bebatuan di lorong itu berwarna biru muda dan tampak seperti kristal es, juga memancarkan jejak kekuatan spiritual. Bahannya mirip dengan beberapa bahan roh. Bagian ini jauh ke dalam laut, dan sangat redup. Bebatuan di lorong itu memancarkan cahaya biru redup, menerangi lorong itu. Ekspresi Han Li serius. Cahaya biru berkedip di matanya, memancarkan lingkaran cahaya biru. Pada titik ini, selain cahaya biru, dia juga bisa mendeteksi jejak kekuatan spiritual. Tampaknya banyak orang datang ke sini. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan memberi tahu Taois Huyan dan yang lainnya tentang apa yang dilihatnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berdua terkejut dan senang. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, pintu masuk ke kediaman abadi kemungkinan besar ada di depan. Taois Huyan tidak cemas. Dia mengendalikan kapal terbang untuk maju perlahan. Setelah terbang beberapa saat, samar-samar mereka mendengar suara gemuruh di depan. Tampaknya ada pertempuran yang terjadi. Ketika semua orang melihat ini, mereka mengungkapkan sedikit kegembiraan. Itu pasti di depan kita. Tampaknya informasi ini cukup berguna. Sebelum kita memastikannya, kita tidak boleh lengah, jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap orang lain. Saat kereta terbang Han Li dan yang lainnya bergerak maju, suara gemuruh menjadi semakin keras. Sejauh yang bisa mereka lihat, air laut melonjak dan berjatuhan, dan lorong di samping mereka juga berguncang. Dari waktu ke waktu, batu-batu besar dan kecil berjatuhan seperti hujan. Di depan mereka, berbagai cahaya muncul, terus berkedip dan berfluktuasi.
Itu sangat mencolok, dan ada orang yang berteriak dan berteriak dalam cahaya, membuat banyak suara. Pada saat yang sama, indera ilahi menyapu dari depan, menjalin dan bertabrakan satu sama lain. Itu sangat hidup. Han Li dan yang lainnya saling memandang. Adegan di sini jauh melampaui harapan mereka. Kereta terbang itu tidak berhenti dan dengan cepat bergerak maju, mencapai ujung lorong dalam sekejap mata. Di depan lorong itu ada gua bawah tanah yang besar, yang bagian atasnya dipenuhi stalaktit biru. Itu tampak seperti gua Kares alami yang besar dengan keliling setidaknya 100 mil. Pada saat ini, ada puluhan kultivator yang berkumpul di dalam gua, masing-masing mengendarai harta rohnya, dan dengan ganas membombardir tempat tertentu di dalam gua. Tirai cahaya hitam tebal tiba-tiba muncul di sana, di belakangnya ada pintu masuk gua. Ada beberapa kultivator yang berdiri di kedalaman gua, tetapi tirai cahaya hitam terlalu tebal, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Harta karun roh menghantam tirai cahaya satu demi satu, dan tirai cahaya hitam terus bergetar. Permukaannya bergelombang, dan dari waktu ke waktu, beberapa cahaya roh hitam tersebar dari permukaannya. Tidak diketahui apakah gua ini dibuat dengan batasan, atau jika awalnya sangat kokoh, tetapi setelah menahan begitu banyak serangan, tidak ada reaksi lain kecuali sedikit gemetar. Istana Abadi Dingin Utara, kamu benar-benar membuat rencana yang bagus. Kamu benar-benar menyegel pintu masuk ke Immortal Mansion. Kamu ingin memonopoli kesempatan untuk memasuki Netherfrost Immortal Mansion. Mimpi. Netherfrost Immortal Mansion adalah harta dari Northern Frost Immortal Realm. Itu bukan milikmu sendiri. Cepat hilangkan batasan ini. Para kultivator terus berteriak dengan marah, dan harta roh di tangan mereka tidak berhenti, membombardir tirai tipis seperti hujan. Ketika Han Li dan yang lainnya melihat pemandangan ini, terutama tirai cahaya hitam, wajah mereka menjadi cerah. Taois Huyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan lukisan Netherfrost Mountain River. Begitu diagram ini muncul, cahaya biru di permukaannya langsung berkembang dan mengarah ke penghalang cahaya hitam dari jauh. Selain itu mengeluarkan suara yang sedikit bergetar. Jelas bahwa jika seseorang sedikit lebih jauh darinya, hampir tidak akan ada reaksi. Sepertinya ada di sini. Rumor itu sepertinya benar. Taois Huyan menyingkirkan Netherfrost Mountains dan River diagram dengan membalikan tangannya dan menatap pintu masuk gua dengan tatapan membara. Su Yangzi dan yang lainnya juga bersemangat. Meskipun Han Li sedikit bahagia di hatinya, dia tidak bisa dikendalikan seperti yang lain. Dia dengan cepat tenang dan melihat kerumunan di dalam gua. Ada 30 hingga 40 orang yang hadir, dan semuanya berada di alam dewa sejati atau lebih. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang yang tingkat kultivasinya tidak dapat dirasakan oleh Han Li dan auranya tidak dapat diduga. Orang-orang ini jelas adalah Dewa Emas. Orang-orang yang hadir semuanya berpakaian berbeda, dan dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Salah satu kelompok adalah yang paling mencolok, berdiri paling ujung. Ada 11, semuanya mengenakan jubah biru, dan pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya dengan wajah ramah. Mata Han Li sedikit menyipit. Dia mengenali orang ini sebagai Master Istana dari Blue Flow Palace, Luo Qinghai, yang telah berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao Torque Dragon Path. Adapun orang-orang di samping Luo Qinghai, selain pemuda yang sangat lembut itu, dia tidak memiliki kesan apapun terhadap yang lain. Kelompok dari Istana Blue Flow tampaknya menjadi yang terkuat di antara orang-orang yang hadir. Selain Luo Qinghai, ada 4 orang dengan aura yang tak terduga. Selain itu, salah satu dari mereka adalah Dewa Emas Pertengahan seperti Su Yangzi, dan Luo Qinghai adalah Dewa Emas yang terlambat. Dibandingkan dengan kelompok Han Li, kekuatan keseluruhan mereka satu tingkat lebih tinggi. Adapun yang lainnya, kebanyakan dari mereka berada di alam abadi dewa sejati. Han Li melirik mereka beberapa kali,
tetapi segera tidak berani melihat lagi. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap yang lain. Kelompok orang lainnya semuanya mengenakan jubah hitam dengan sulaman tengkorak di dada. Mereka tampaknya dipenuhi dengan kisetan dan tidak baik. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok ini, dan mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan wajah bopeng, seorang wanita muda bertopeng mungil, dan 2 pria, satu tinggi dan satu pendek. Pria tua dengan wajah bopeng memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan saat matanya bergerak, cahaya yang menakutkan bersinar. Wanita muda bertopeng itu tampak berusia 30-an, dan seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya hijau kristal, membuatnya tampak tak terduga. Pria jangkung dan pendek setinggi 2 zang, dan tubuhnya sangat kokoh, seperti menara besi. Pria pendek itu tingginya kurang dari 5 kaki, meskipun dia terlihat sedikit lucu, ototnya tebal, seperti beban besi, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Ada perbedaan besar dalam tinggi badan mereka, tetapi fitur wajah mereka sangat mirip. Mereka berdua memiliki mata kecil, mulut besar, dan wajah garang. Mereka terlihat seperti bersaudara, namun tidak diketahui mengapa perbedaan ukuran tubuh mereka begitu besar. Keempat orang ini semuanya adalah dewa emas, dan lelaki tua dengan wajah bopeng adalah yang tertinggi. Dia pasti dewa emas pertengahan, dan 3 lainnya harus menjadi dewa emas awal. Adapun orang yang tersisa, secara alami adalah dewa sejati. Kelompok terakhir memiliki jumlah orang yang sama dengan 2 kelompok sebelumnya, tetapi pakaian mereka sangat aneh. Baik pria maupun wanita, mereka semua mengenakan kemeja pendek yang terlihat seperti rompi, dan kepala mereka dibungkus kain hitam. Ada juga 4 dewa emas di antara mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berkulit gelap, dan yang lainnya adalah seorang wanita tua berambut putih dengan wajah penuh kerutan. 2 sisanya adalah pria berwajah kuning. Mereka bertubuh kekar, tapi ekspresinya seperti boneka kayu. Masing-masing memegang tongkat emas, yang diukir dengan pola emas yang aneh, memancarkan gelombang aura yang mencengangkan, dan samar-samar beresonansi satu sama lain. Pada saat itu, satu-satunya yang menyerang penghalang cahaya hitam adalah Dewa Emas dan kelompok kultivator berjubah hitam. Orang-orang istana Changliu menyaksikan dengan dingin dari samping, tidak mengambil tindakan. Tatapan Luo Qinghai sesekali beralih ke pintu masuk ruang bawah tanah, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Setelah kegembiraan awal, Taois Huyan dan yang lainnya perlahan menjadi tenang setelah melihat situasinya. Rekan Taois Gu, haruskah kita menunjukkan diri kita? Atau haruskah kita terus bersembunyi? Su Yangzi bertanya dengan suara rendah setelah beberapa saat ragu. Karena tidak ada jebakan di sini, akan lebih baik bagi kita untuk menunjukkan diri kita. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan diri kita sendiri jika kita ketahuan. Sebaliknya, kita mungkin menarik permusuhan dari orang lain. Namun, bukanlah ide yang baik untuk tunjukkan diri kita di sini, kata Daois Huyan. Kemudian, cahaya biru melintas di bawah kakinya. Kereta terbang biru terbang mundur dari pintu masuk gua, terbang agak jauh ke arah asalnya. Taois Huyan membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan kereta terbang biru itu bersinar dengan cahaya. Dengan cepat menyusut dan terbang kembali ke lengan Taois Huyan ini. Sosok semua orang segera muncul. Ayo pergi. Taois Huyan dan Yunni memimpin dan terbang ke depan. Su Yangzi dan yang lainnya segera mengikuti. Segera, mereka tiba di gua. Semua orang di dalam gua segera memperhatikan mereka. Bahkan aura beberapa tatapan datang dari balik penghalang cahaya hitam. Luo Qinghai melirik mereka dan jejak kekecewaan melintas di matanya. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. 2 kelompok lainnya juga untuk sementara berhenti menyerang penghalang cahaya hitam dan melihat ke atas. Taois Huyan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak berjalan terlalu dekat dan berhenti tidak jauh dari rombongan. Aku bertanya-tanya siapa itu.
Jadi itu rekan Daois Sekte Api Sejati Su Yangzi. Aku tidak berharap kamu datang juga. Namun, kedua rekan Taois ini tidak terlihat akrab. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Senyum jelek muncul di wajah lelaki tua bopeng itu. Dia maju dan menyapa Su Yangzi dan yang lainnya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Taois Huyan dan Yunni. Adapun Han Li, dia adalah seorang kultivator abadi dewa sejati. Secara alami, dia tidak menarik banyak perhatian dari lelaki tua itu. Wanita muda bertopeng, pria jangkung dan pendek, dan para kultivator berjubah hitam lainnya juga berjalan mendekat. Rekan Taois Chen, lama tidak bertemu. Keduanya adalah teman baik dari Sekte Api Sejati kami. Kami datang untuk menjelajahi Netherfrost Immortal Mansion bersama-sama. Rekan Taois Gu, ini adalah Chen Pi, Master Sekte dari Sekte Menangis Hantu di benua A atas. Su Yangzi menangkupkan tangannya dan kemudian memperkenalkannya. Han Li mengangkat alisnya. Sekte Menangis Hantu adalah kekuatan di benua awan kuno yang memiliki kekuatan serupa dengan Sekte Api Sejati. Itu mahir dalam berbagai hantu dao dan seni iblis. Itu bertindak kejam dan membunuh orang di setiap kesempatan. Butuh jiwa orang untuk menyempurnakan berbagai kemampuan ilahi hantu dao. Itu bahkan membantai beberapa sekte dan kekuatan kecil. Itu tidak dikenali oleh Sekte Naga Api. Namun, keberadaan sekte ini dirahasiakan, dan sekte tersebut terletak di penghalang alami. Selama mereka tidak memprovokasi Sekte Naga Api, Sekte Naga Api secara alami tidak akan mengirim Master Dao Abadi Dewa Emas untuk menangani mereka. Rekan-rekan Taois dari Sekte Hantu Menangis, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Saya Guyan, dan ini adalah saudari junior saya Guni. Dia seorang kultivator keliling luar negeri, kata Taois Huyan sambil tersenyum. Yunni hanya mengangguk sedikit pada mereka dan tidak mengatakan apapun. Rekan Taois Gu, senang bertemu denganmu. Pria tua bopeng itu tertawa. Dia sepertinya tertarik untuk berteman dengan Su Yangzi, Huyan, dan yang lainnya. Dia berbicara dengan cukup antusias. Su Yangzi dan Taois Huyan sepertinya juga ingin berteman dengannya. Hanya dalam beberapa saat, kedua belah pihak menjadi akrab satu sama lain. Adapun kelompok kultivator ras asing, mereka berdiri diam, mereka tampaknya tidak berniat untuk datang. Su Yangzi melihat ke gua di belakang penghalang hitam dan bertanya dengan kilatan tajam di matanya, apakah pintu masuk ke rumah abadi ada di dalam? Itu benar. Orang-orang Istana Abadi Dingin Utara semuanya ada di dalam. Sekelompok orang ini benar-benar berani membuat batasan dan menyegel pintu masuk ke rumah abadi dalam upaya untuk memonopoli harta di dalamnya. Hehe, orang lain mungkin takut dengan Istana Abadi, tapi aku tidak. Sekte Api Sejati Anda datang pada waktu yang tepat. 3 kekuatan besar kita akan bergabung untuk memecahkan batasan ini dan memberi pelajaran pada Istana Abadi. Orang tua bopeng itu memelototi penghalang hitam dan mencibir. Taois Huyan melirik para kultivator ras asing dan berkata, 3 kekuatan besar dan ras asing itu. Iya, rekan Taois Suyang dan rekan Daois Gu, tolong jangan salahkan mereka. Orang-orang itu adalah kultivator klan Li Selatan dari ujung barat alam abadi dingin utara. Mereka tidak suka berurusan dengan ras asing, jadi mereka tidak bermaksud tidak menghormati Anda, kata lelaki tua bopeng itu sambil mengangguk. Taois Huyan tersenyum dan tidak keberatan. Para kultivator ras asing ini selalu seperti ini. Mereka sangat waspada terhadap ras asing.